Ya, ketemu lagi sama gue BG. Tengah malam nih gue update. Jadi 1 jam yang lalu baru saja dikonfirmasi oleh Wall Street Journal bahwa Roman Abramovich itu diracun bersama dengan 1 orang anggota parlemen Ukraina dan 1 orang oligarki lainnya. Uh, Seperti apa kisahnya, lengkapnya, kronologisnya kita bahas setelah yang satu ini. Jadi ini tengah malam ya, gue tapping. Ya tiba-tiba 1 jam yang lalu Wall Street Journal merilis berita bahwa Abramovich diracun bersama dengan Rustam Umerov, seorang anggota parlemen Ukraina, 1 orang lagi orang Rusia yang nggak disebutkan namanya ya. Sebenarnya ada 4 orang, cuman yang 1 lagi tidak mengalami keracunan. Jadi kejadiannya sebenarnya agak lucu ya. Kejadiannya ini 3 Maret di Kiev. Jadi di saat itu Abramovich sedang diskus lah mengenai upaya damainya terhadap perang Rusia Ukraina. Jadi di situ Abramovich sama Rustam ini politisi Ukraina pastinya, sedang dalam pembicaraan. Tiba-tiba matanya merah, kemudian sakit, lalu kulit ini ngeletek, inflamasi kulit. Jadi kulit muka, kulit tangan, terus juga matanya tuh yang tiba-tiba sakit banget sampai nggak bisa ngelihat dalam beberapa jam tuh nggak bisa ngelihat. Akhirnya mereka dirawat di apartemen waktu itu di Kiev, langsung jam 10 malam bubar waktu itu meetingnya. Keesokan harinya pakai mobil berangkat ke Lviv, salah satu kota di Ukraina, menuju Polandia, dan dari Polandia terbang ke Turki. Akhirnya Abramovich dirawat di Turki untuk perawatan atas keracunan ini atau diracun ini. Jadi gue bilang ini diracun, ini udah dikonfirmasi juga oleh Bellingcat ya. Bellingcat ini sebuah organisasi nirlaba yang fokusnya adalah jurnalisme investigasi. Jadi kumpulan wartawan-wartawan yang punya jiwa intelijen lah. Mereka dulu yang mengungkap senjata kimia di Syria. Mereka juga yang bantu mengungkap Salisbury poisoning, di mana Sergei Skripal sama Julia Skripal mati tahun 2018. Intinya begitu Wall Street Journal rilis berita ini, Bellingcat pun tanggap. Mereka bilang ya membenarkan lah laporan dari Wall Street Journal. Nah, di sana juga dikonfirmasi bahwa kenapa berita ini baru rilis sekarang. Yang pertama adalah untuk safety, keamanan dan keselamatan korban, dalam hal ini Abramovich, Umerov, dan 1 orang lagi yang nggak kita ketahui namanya sampai saat ini. Terus yang kedua juga butuh waktu untuk menyelidiki apakah ini betul keracunan, diracun, atau ini sekedar salah makan doang, kan gitu. Jadi biar jelas. Akhirnya butuh penelitian laboratorium juga kan pastinya gitu. Dan juga ada 1 orang wartawan Ukraina juga di Twitter report bahwa ini kenapa berita ini nggak keluar di saat 3 Maret itu, 4 Maret lah harusnya udah keluar. Itu permintaan dari Roman Abramovich sendiri. Kita tahu tanggal 2 Maret Abramovich umumin Chelsea akan dijual. Yaitu jadinya 3 Maret dan 10 Maret di saat Chelsea ulang tahun, pemerintah Inggris secara resmi membekukan aset Roman Abramovich di Inggris, termasuk Chelsea Football Club. Jadi kira-kira seminggu sebelum Chelsea dibekukan tanggal 10 Maret. Nah, gua nggak mau berandai-andai sih ya. Cuman ya ini sebenarnya mungkin kalau kejadiannya sempat mengemuka ketika
tanggal 4 Maret atau sebelum sanksi, mungkin ceritanya akan beda. Tapi gue nggak tahu ya. Sejauh ini dalam 1,5 jam ini gue coba cek, belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Inggris mengenai ini. Yang pasti semua media Inggris sudah beritain, termasuk BBC, semua media-media mainstream di Inggris sudah memberitakan dan membenarkan kejadian ini. Ya ini kalau gue bilang ironis ya. Seorang Roman Abramovich, orang satu-satunya oligarki Rusia yang sangat berupaya sebagai juru damai, mengorbankan nyawanya di sini. Taruhannya nyawa, bos. Sebagai juru damai Rusia Ukraina. Gue inget kalau pandit-pandit ketika Abramovich ngumumin Chelsea mau dijual ya, atau pernyataan ya ketika statement yang dimuat di Chelsea FC itu, Carragher, Gary Neville, Alan Shearer, termasuk juga ada Piers Morgan tuh yang fans Arsenal ya, yang semua mengutuk Abramovich. Wah, kok lu nggak, semua mengecam Abramovich, kok lu nggak ngutuk invasi Rusia, kok di statement lu nggak ada sama sekali pernyataan yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Ya mereka enak ngomong, mereka orang Inggris. Abramovich orang Rusia, bos. Mau ngutuk negaranya sendiri tuh butuh ya nggak sembarangan. Ini Putin ya kan. Gua nggak bisa bayangin ketika tahun 63 Soekarno dengan Kogam ya, Komando Ganyang Malaysia gitu, terus gue yang orang Indonesia, gue mengutuk Soekarno saat itu, apa nggak kelar hidup gue? Ya begitu juga Abramovich, ya yang ngomong lu orang Inggris semua enak, lu nyala-nyalain gitu. Ya inilah contohnya. Artinya sebenarnya ya Abramovich ternyata ya itu udah dibenarkan sama Bellingcat bahwa ini diracun, dan racun ini memang intensional, ini disengaja. Walaupun mereka malam itu konsumsinya cuma coklat sama air putih, ya nggak tahu lewat mana racunnya bisa dari macam-macam. Salisbury poisoning itu cuma tisu ditempel di handle pintu, 2 orang yang megang handle-nya itu mati. Yaitu racun Novichok namanya, buatan Rusia. Nah, dari Bellingcat sendiri, expertnya akhirnya coba cari kemungkinan jenis racunnya namanya varian porfirin. Gua nggak tahu secara kimia seperti apa dampaknya porfirin ini. Yang pasti, tapi ditambahkan di situ bahwa maksud dari racun ini ya, dosisnya itu nggak tinggi. Jadi dosisnya itu dibilang nggak mematikan. Ini lebih ke semacam peringatan, warning. Bukan tujuannya untuk mematikan, tapi apapun itu gila sih. Kalau kulit sampai ngelupas, kebakar, mata lu tiba-tiba nggak bisa lihat, sakit banget, kayak lagi di piercing mata tuh sakitnya, parah gitu. Ya, walaupun minggu lalu juga dapat kabar bahwa Abramovich tuh sempat ke Moskow, dia handover tulisan tangan dari Zelensky ke Putin langsung. Intinya dia menyampaikan ya masih melanjutkan perannya sebagai juru damai Rusia Ukraina. Ya agak lucu sih, ya gimana ya? Ya Inggris yang selama ini koar-koar menghukum Abramovich, nyangsi Abramovich, orang-orang di parlemen, mereka nggak berbuat apa-apa buat perdamaian Rusia Ukraina sampai saat ini. Ini Abramovich yang jelas-jelas satu-satunya orang yang jelas nih sekarang mengupayakan damai Rusia Ukraina, mengupayakan Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina. Di sisi lain dia dihukum, dia hartanya, asetnya semua disita dengan alasan dia mendukung perang. Dia yang support perang, dia yang danain perang. Ya gue berharap sih setelah ini akan ada respon dari pemerintahan UK seperti apa menanggapi ini ya. Jadi makanya gue nggak pengen, sebenarnya ada sedikit harapan gue. Kejadian ini terbukanya ini akan ada pengaruhnya terhadap status Chelsea yang sedang dibekukan saat ini. Ya apa ya, miris aja. Kemarin juga gue sempat baca itu ada sebuah tweet ya dari Natalia Krapiva.
dia seorang aktivis hak asasi manusia. Dia menerjemahkan sebuah pernyataan dari Zelensky yang dalam bahasa Rusia ya. Intinya dia bilang bahwa Zelensky ini mengkonfirmasi bahwa beberapa oligarki Rusia, ya diantaranya adalah Roman Abramovich, itu menawarkan untuk mendanai tentara Ukraina, membangun kembali Ukraina, kemudian untuk memindahkan bisnisnya ke Ukraina. Bahkan Zelensky juga nambahin di situ bahwa siapapun pebisnis Rusia yang bisa, yang mampu support tentara Ukraina akan diberikan jaminan keamanan dan pastinya pekerjaan di sini, mungkin job ya, proyek atau apapun itulah. Itu menurut Natalia Krapiva kemarin. Minggu lalu juga dikabarkan lewat flight tracker, pesawatnya Abramovich itu terbang dari Turki ke Sochi, dari Sochi menghilang di radar pas mau deket-deket Moskow. Ya ternyata dikonfirmasi oleh mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder. Dia ketemu Abramovich, dan dua orang ini juga ketemu masih dalam upaya damai Rusia Ukraina pastinya. Jadi bayangin, setelah dia diracun pun dia masih ke Moskow, berani nongol ke Moskow. Gua nggak tahu dia ketemu Putin atau enggak, maksudnya ketemu siapa? Artinya dia nggak takut Abramovich di sini. Kayaknya dia lebih fokus ke perdamaian Rusia Ukraina dibanding Chelsea-nya sekarang. Ya bayangin, dia sendiri yang menyarankan media untuk nggak membuka ini ketika dia diracun. Nah, terus ya gue nggak bisa bayangin sih. Ya kita tahu nyokapnya Abramovich, Irina, lahir di Kiev, Ukraina bos. Negara mak lu yang diserang, terus lu dituduh sebagai orang yang danain perang buat nyerang negaranya mak lu. Ya ini gila sih, gue nggak ngerti apa yang di kepala orang-orang yang ada di pemerintahan Inggris, parlemen Inggris itu, pandit-pandit juga tuh yang semua so tahu, gue bilang sih. Ya gue pengen tahu nih reaksi mereka seperti apa setelah kejadian ini, dan ini udah dikonfirmasi ini benar adanya, artinya dan dibuktikan racunnya ada, ini dengan sengaja. Ya kita lihat reaksinya seperti apa. Sambil kita tunggu perkembangannya seperti apa. Gue cuman pengen update ini aja dulu. Tetap stay tune di Studio Bola. Gue akan coba terus support terus kita. Gue akan coba terus ngasih update terbaru buat teman-teman semua. Kita tunggu aja seperti apa. Jadi kita nggak usah bahas dulu mengenai penjualan Chelsea. Mungkin nanti kita fokus di sini dulu. Sekian dari gue BG. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.